Oke, jumpa lagi dengan saya Denny Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencetak voucher dengan template yang berbeda pada satu akun Micmon online. Oke, untuk pertama kita login dulu. Di sini saya memiliki satu akun Micmon online dan di dalamnya itu ada 5 server, dan tiap server ini memiliki hotspot name yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini saya punya hotspot name Dairynet, ada juga MPNet, dan juga ada Kelvinnet. Nah, salah satu kekurangan dari Micmon online adalah ketika kita mengedit salah satu template voucher pada hotspot kita, misalnya hotspot Dairynet ini, maka untuk template voucher pada MPNet dan Kelvinnet itu akan mengikuti atau sama dengan yang kita edit pada server Dairynet tadi. Nah, contohnya seperti ini, kita edit voucher pada Dairynet ini. Oke, kita masuk ke setting, masuk ke template editor. Nah, di sini adalah halaman untuk mengedit template voucher. Untuk Dairynet kita setting pemilik vouchernya di sini. Nah, untuk apa namanya ya, adminnya itu namanya Denny, nomornya ini. Jadi seperti yang kita edit di sini, namanya Denny, nomornya ini, maka tampilnya kan seperti ini tadi. Nah, terus untuk keterangannya, ini kan Dairynet, maka keterangannya hubungkan wifi ke Dairynet, lalu ketik DNS name-nya Dairynet. Nah, ini sesuai. Nah, kita lokasi editnya di sini. Mana ya? Oh, ini. Nah, di sini bukan wifi Dairynet, lalu DNS name-nya Dairynet. Ini sesuai dengan yang kita inginkan karena kita mau mencetak voucher Dairynet. Nah, masalahnya kita pindah ke MPNet dulu. Mana ini? Oh ya, ini. Masalahnya template yang kita edit pada Dairynet tadi itu akan berdampak pada server MPNet kita. Nah, kita buka setting, template editor. Nah, di sini, masalahnya di sini. Jadi template MPNet yang harusnya ini loginnya pakai wifi MPNet dan DNS name-nya itu MPNet, dia akan mengikuti jadi Dairynet. Nah, itu. Terus di sini harusnya vary, di sini nomornya harusnya beda. Nah, salah satu kekurangan Micmon online itu, jadi ketika kita generate itu akan tidak sesuai gitu. Logonya MPNet, ini untuk voucher MPNet, tapi bawahnya malah Dairynet semua. Nah, jadi script yang saya bagikan ini fungsinya untuk mengatasi problem tersebut. Jadi ketika kita mau generate voucher, kita tidak perlu mengganti template vouchernya satu persatu untuk masing-masing server ini. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita download dulu script yang saya bagikan tadi, yang namanya akun.php. Kita buka saja dengan software Notepad, klik kanan, open with. Kalau belum ada di sini, pilih choose another app, lalu cari aja di more app. Tapi kalau sudah ada di sini ya langsung aja klik OK gitu. Nah, ini scriptnya. Kita select semuanya dengan cara drag dari atas sampai bawah, atau tekan keyboard Ctrl A untuk select semuanya ya. Select all artinya. Nah, kita copy aja, lalu masuk ke template editor tadi ya. Nah, di sini kita sama Ctrl A atau select all, lalu kita Ctrl paste atau kita klik kanan paste, sama aja ya. Kita pakai shortcut biar cepat gitu. Nah, pada bagian paling atas ini fungsinya untuk menangkap komen ketika kita menggenerate voucher. Nah,
kita coba aja langsung ya. Jadi yang paling atas ini komen 1 ini kita rubah. Misalnya untuk server Derinet kita kasih komen Derin, misal namanya untuk admin tadi mana ya tadi. Nah ini untuk bawahnya ini kita kasih Denny misalnya, Denny. Untuk nomornya, nomor HP kalian terserah, misalnya 123 misalnya, ini nomor HP. Terus untuk yang komen 2 misalnya untuk server MPNet kita kasih MP misalnya, ini komennya ya. Terus untuk namanya kita kasih misalnya yang punya MPNet itu Ferry, kita kasih aja Ferry. Lalu untuk nomor HP-nya misalnya 1111. Untuk yang ketiga misalnya Kelvinnet, kita kasih nama Kelvin misal. Ini bukan namanya, ini komen tadi ya. Untuk namanya kita kasih misalnya yang punya itu Tony atau adminnya Tony gitu. Nomornya berapa terserah, misalnya 2222 gitu. Oke, kita simpan aja dulu, kita coba untuk generate ya. Nah, ketika kalian generate jangan sampai lupa isi bagian komen. Misalnya kita posisi di Derinet, kita coba generate voucher ya. Sini misalnya ada 20 voucher yang kita generate. Ini terserah, menyesuaikan aja kebutuhan kalian. Misalnya kita pakai profil coba ya untuk iseng-iseng. Nah di sini komennya jangan sampai lupa dan jangan sampai salah, karena ini server Derinet, berarti komen yang kita masukkan tadi kan Derin ya, jadi kita isikan Derin sesuai komen yang kita edit pada template voucher tadi. Oke, coba kita generate. Nah setelah kita generate kita coba print QR code. Oke, nah di sini harusnya sudah sesuai yang kita setting tadi. Misalnya ini namanya untuk voucher Derin tampil di sini Derinet, dan di sini DNS name-nya juga Derinet. Oke. Nah, untuk adminnya tadi kita masukkan Denny sesuai, dan nomor teleponnya juga 123 sesuai kayak yang tadi ya. Nah, misalnya kita mau pindah server, kita mau edit generate servernya MPNet ya. Sini namanya penggunanya Ferry, servernya MPNet. Coba kita generate, misalnya kita mau print 5 voucher. Ini isi aja, terserah kalian menyesuaikan kebutuhannya. Nah misalnya profilnya coba, dan jangan lupa komennya tadi ya. Kalau misalnya komen ini kalian kasih nama, kalian isi Derin, maka yang tampil nanti juga Derin seperti ini ya. Nomor teleponnya sama adminnya juga sesuai yang kita isikan tadi. Nah karena ini servernya MPNet, maka kita isi MP sesuai yang kita edit pada template tadi. Oke, kita generate, lalu kita print QR code. Nah oke. Nah di sini tampil sesuai ya, di sini MPNet, ini nama wifi-nya MPNet juga, apa namanya, DNS name-nya juga MPNet. Lah nama pemiliknya Ferry sesuai yang kita isikan tadi, sama nomor HP-nya. Oke, sekian, seperti itu aja yang saya berikan. Kalau mungkin ada masukan-masukan bisa kalian tulis di komentar di bawah. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe video saya. Kalau memang bermanfaat silahkan di share ke grup-grup yang lain. Terima kasih.
Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara kerja dari script yang saya berikan ini ya. Sebenarnya script ini sangat basic sekali ya. Fungsinya untuk menangkap variabel komen ini, dan variabel komen ini itu kita hasilkan dari komen ketika kita generate voucher. Nah, di sini misalnya kita komennya kita isi Denny. Nah, di sini harus ada yang nangkap yang namanya Denny. Misalnya ini kita isi Denny. Nah, maka ketika kita generate, karena ini komennya Denny, maka ditangkap dan diexplode. Jadi string dari komen ini, variabel komen itu dipecah menjadi beberapa array, lalu ditampilkan array yang ketiga. Untuk memahami ini, kalian juga harus memahami cara kerja bahasa pemrograman PHP. Nah, kembali lagi, ketika kita komen Denny, maka di sini kita tangkap komennya yang namanya Denny. Nah, ketika cocok, maka akan menampilkan nama berupa Denny di sini. Dan nama ini akan ditampilkan di bawah sini, di bagian, nah ini dia, ini. Jadi kita echo atau echo. Di sini kita tampilkan namanya Denny tadi. Nah, kalau misalnya di sini kita waktu generate kita isi MP, maka di sini kita tangkap komennya, kita cocokkan dulu. Karena yang cocok itu MP, maka yang ditampilkan namanya adalah Ferry, termasuk nomornya ini. Tampil di bawah sini juga namanya Ferry, nomornya Ferry tadi. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini sangat simpel sekali ya. Ini tutorial saya berikan untuk yang belum paham sama sekali PHP ya. Jadi kalau yang sudah expert tidak usah nonton video ini, karena ini memang untuk pemula saja. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Bila bermanfaat tolong di share, jangan lupa di subscribe juga, jadi ketika saya mau upload tutorial-tutorial baru, kalian tidak sampai kelewatan dengan video baru saya. Oke, terima kasih.